Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu diberikan kesehatan agar bisa berkumpul kembali dalam mata pelajaran kelas Bahasa Indonesia. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi cerpen dengan mencari tahu definisi, ciri-ciri, dan fungsi serta berdiskusi salah satu contoh cerpen yang telah tertera di layar PowerPoint ini. Oke, yang pertama itu definisi cerpen. Kalian di sini bisa melihat sendiri, yaitu menurut KBBI, cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerita pada cerpen bisa memberikan kesan dominan dan berkonsentrasi pada permasalahan satu tokoh. Dan cerpen ini tuh biasanya tuh enggak sampai 100 halaman loh. Lalu di sini ada fungsi cerpen. Fungsi rekreatif yang pertama yaitu memberikan rasa senang, gembira, dan menghibur para pembacanya. Yang kedua ada fungsi didaktif, mengarahkan dan mendidik para pembacanya karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang termuat di dalam cerpen. Yang ketiga, fungsi estetis, memberikan keindahan bagi para pembaca karya sastra cerpen. Yang keempat, fungsi moralitas, yaitu mengandung nilai moral sehingga para pembacanya bisa mengetahui moral yang baik dan moral yang tidak baik. Diharapkan pembacanya bisa mengetahui akibat dari moral tidak baik bagi dirinya, sehingga tidak melakukan moral yang tidak baik. Yang kelima ada fungsi religius atau fungsi religiositas, mengandung ajaran agama yang dapat dijadikan teladan bagi para pembacanya. Lalu ada ciri-ciri cerpen. Yang pertama, panjang karangan kurang lebih 3-10 halaman atau kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, penggunaan kata-katanya sangat ekonomis. Yang ketiga, ceritanya singkat, pendek, padat, dan berarti, dan lebih pendek daripada novel. Yang keempat, ceritanya fiktif dan rekaan. Yang kelima, beralur tunggal dan lurus. Di sini ada unsur intrinsik. Apa sih unsur intrinsik? Unsur intrinsik itu adalah unsur-unsur yang berada dari dalam cerpen. Artinya inti-inti yang membangun sebuah karya murni dari dalam. Nah, unsur intrinsik itu terdapat tema. Tema ini bersifat general, yaitu dapat dipakai untuk menentukan arah mana cerita pendek akan dibuat. Yang kedua, tokoh adalah pelaku cerita. Orang-orang yang terlibat di dalam cerita yang dibuat terdiri dari tokoh utama dan sisanya adalah pemeran pembantu. Yang ketiga ada penokohan, yaitu cara pengarang menggambarkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita, sementara tokoh adalah orang atau pelaku yang berperan dalam cerita. Yang keempat, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang untuk para pembaca melalui cerita yang ia tuliskan. Kita masuk ke unsur ekstrinsik ya. Apa sih unsur ekstrinsik itu? Unsur ekstrinsik itu adalah unsur di luar struktur cerpen itu sendiri. Unsur ekstrinsik ini menjadi pelengkap cerpen karena dapat memuat nilai-nilai yang terkandung dari cerpen tersebut. Nah, di sini unsur ekstrinsik itu terdapat nilai moral dan nilai sosial. Nilai moral itu nilai yang terkandung dalam moral yang berlaku dalam masyarakat. Nilai sosial itu nilai yang sesuai dengan kultur sosial masyarakat itu sendiri. Nah, di sini kita akan berdiskusi tentang contoh dari cerpen, kemudian akan menganalisisnya, yaitu menganalisis dengan unsur
menentukan analisis dengan unsur intrinsik serta unsur ekstrinsiknya. Nah, karena cerpen ini panjang, jadi mungkin tidak terlalu muat di PowerPoint. Kalian bisa mengunduhnya atau atau kalian bisa membrowsing. Ini ada linknya. Nah, di sini saya akan menceritakan sinopsisnya saja ya. Oke. Sinopsisnya yaitu di suatu tempat ada sebuah surau tua yang nyaris ambruk hanya karena seseorang yang datang ke sana dengan keikhlasan hatinya dan izin dari masyarakat setempat. Surau itu hingga kini masih tegak berdiri. Orang itulah yang terawat dan menjaganya. Kelak orang ini disebut sebagai Garin. Meskipun orang ini dapat hidup karena sedekah orang lain, tetapi ada yang paling pokok yang membuatnya bisa bertahan, yaitu dia masih mau bekerja sebagai pengasah pisau dari pekerjaannya. Inilah dia dapat mengais rejeki. Apakah itu berupa uang, makanan, kue-kue, atau rokok? Kehidupan orang ini agak monoton. Dia hanya mengasah pisau, menerima imbalan, membersihkan dan merawat surau, beribadah di surau dan bekerja hanya untuk keperluannya sendiri. Dia tidak ngotot bekerja karena dia hidup sendiri. Hasil kerjanya tidak untuk orang lain, apalagi untuk anak dan istrinya yang tidak pernah terpikirkan. Suatu ketika datanglah Ajo Sidi untuk berbincang-bincang dengan penjaga surau itu. Lalu keduanya terlibat perbincangan yang mengasyikkan. Akan tetapi sepulangnya Ajo Sidi, penjaga surau itu murung, sedih, dan kesal karena dia merasakan apa yang diceritakan Ajo Sidi ini adalah sebuah ejekan dan sindiran untuk dirinya. Dia memang tidak pernah mengingat anak dan istrinya, tetapi dia pun tidak memikirkan hidupnya sendiri sebab dia memang tidak ingin kaya atau bikin rumah. Segala kehidupannya lahir batin diserahkan kepada Tuhannya. Dia tak berusaha mengusahakan orang lain atau membunuh seekor lalat pun. Mensusahkan. Dia senantiasa bersujud, bersyukur, memuji, dan berdoa kepada Tuhannya. Apakah semua ini yang dikerjakannya semuanya salah satu dibenci Tuhan? Atau dia ini sama seperti Haji Soleh, yang di mata manusia tampak taat, tetapi di mata Tuhan dia itu lalai. Akhirnya kelak dia dimasukkan ke dalam neraka. Penjaga surau itu kemudian memikirkan hal ini dengan segala perasaannya. Akhirnya dia tidak kuat memikirkan hal itu. Kemudian dia memilih jalan pintas untuk menjemput kematiannya dengan cara menggorok lehernya dengan pisau cukur. Kematiannya sungguh mengejutkan masyarakat di sana. Semua orang berusaha mengurus mayatnya dan menguburnya kecuali satu orang saja yang tidak begitu peduli atas kematiannya. Dialah Ajus Sidi, yang kemudian saat semua orang mengantar jenazah penjaga surau, dia tetap pergi bekerja. Oke, sekian sinopsisnya. Kemudian kita akan melihat unsur intrinsik dan ekstrinsik yang terdapat dalam cerpen Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis ini. Yang pertama itu tema. Tema yang dapat diambil dari cerpen Robohnya Surau Kami adalah seorang kepala keluarga yang hanya beribadah sepanjang hidupnya sampai menelantarkan anak dan istrinya. Dapat dilihat, Yang kedua, tokoh dan penokohan. Yang pertama ada tokoh aku. Tokoh ini begitu berperan dalam cerpen ini, dari mulutnya kita bisa mendengar kisah si kakak yang membunuh dirinya dengan cara menggorok lehernya dengan pisau. Pengarang menggambarkan tokoh ini sebagai orang yang ingin tahu perkara orang lain. Yang kedua ada tokoh Ajo Sidi. Tokoh ini sangat istimewa. Tidak banyak dimunculkan tetapi sangat menentukan keberlangsungan cerita ini. Secara jelas tokoh ini disebut sebagai si tukang bual. Yang ketiga, si kakek. Tokoh ini agaknya menjadi tokoh sentral. Dia menjadi pusat cerita. Oleh si pengarang, tokoh ini digambarkan sebagai orang yang mudah dipengaruhi dan gampang mempercayai omongan orang. Pendek akal dan pikirannya, serta terlalu mementingkan diri sendiri dan lemah imannya. Kemudian terdapat unsur ekstrinsik.
Yaitu nilai sosial dapat kita buktikan pada kutipan dalam cerpen, orang-orang suka minta tolong kepadanya sedangkan ia tidak pernah minta imbalan apa-apa. Orang-orang perempuan suka meminta diasah pisau atau gunting akan memberi imbalan sambal. Orang laki-laki yang minta tolong memberinya imbalan rokok, kadang-kadang uang. Dari kutipan ini, kita melihat sosok kakek Garin ini menunjukkan sikap tolong-menolong yang menggambarkan nilai sosial. Yang kemudian yang kedua itu nilai moral. Kalian bisa baca sendiri kutipannya di layar. Lalu dari kutipan ini kita ambil bahwa kita harus terbiasa berhati-hati dalam berbicara karena bisa jadi bualan kita dapat menyinggung dan mengganggu pikiran dari orang-orang yang menerimanya. Oke, sekian penjelasan yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi. Kemudian di sini saya akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu dengan membuat salah satu cerpen berdasarkan pengalaman pribadi atau kehidupan sehari-hari kalian, yang kemudian kalian akan menganalisisnya, menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Tugas ini akan menjadi nilai atau tugas akhir kalian di kelas 9 ini. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua.